Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rizky Dana Saputra dengan NIM 2454261, EK 25257. Baik, Bapak, di sini saya izin membagikan cara saya mengerjakan tugas atau PR dari AKL ini buat minggu keempat ini. Baik, kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke. Di sini soal yang pertama diketahui Pam Corporation tuh membeli 75% saham voting yang beredar dari Sun Corporation sebesar 4.800.000 dolar pada 1 Januari 2016. Ekuitas pemegang saham Sun tuh pada tanggal ini itu terdiri dari beberapa, di antaranya ada capital stock senilai 2.000 dolar, kemudian ada additional paid in capital 1.200, kemudian juga ada retained earnings 1.600 dengan total stockholder equity sebesar 4.800. Kemudian juga diketahui kelebihan nilai wajar atas aset bersih yang diperoleh dialokasikan sebagai berikut, yaitu 10% untuk persediaan yang under value, yaitu yang dijual pada tahun 2016. Kemudian juga 40% untuk aset tetap yang under value dengan umur manfaat tersisa 8 tahun. Dan yang terakhir ada 50% untuk goodwill. Kemudian kita diminta untuk menentukan jumlah yang akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi Pub Corporation untuk beberapa item, yaitu ada goodwill pada 31 Desember 2020 dan seterusnya. Baik, di sini kita langsung ke soal nomor satu, yaitu goodwill pada tanggal 31 Desember 2020. Oke, baik tadi di soal itu disebutkan PAM itu membeli 75% saham SAN seharga 4.800 dalam ribuan. Jadi 4.800. Kemudian di sini apa sih yang perlu kita lakukan pertama, yaitu buat menghitung nilai wajar perusahaan SAN. Gimana caranya? Yaitu dengan mencari implied fair value-nya. Gimana sih ngitung implied fair value? Yaitu dengan membagikan harga saham yang kita beli dengan eh, persentasenya, yaitu 4.800.000 tadi, atau 4.800.000 dibagi 75%. Di sini ketemu 6.400. Kemudian diketahui juga book value saat akuisisi itu sebesar 4.800 juga. Maka excess fair value ya yaitu dengan mengurangi implied fair value dengan book value tadi, yaitu 6.400 dikurangi 4.800, maka ketemu hasil 1.600. Nah, excess ini tuh dialokasikan di beberapa apa namanya? Di beberapa aset, yaitu di antaranya inventory itu 10%, jadi ada 160. Kemudian plan 40%, yaitu jadi sebesar 640. Dan goodwill 50%, jadi 800. Nah, karena goodwill itu tidak diamortisasi dan tidak ada impairment, maka pada tanggal 31 Desember 2020, goodwill tetap sebesar 800 dolar dalam ribuan. Oke. Kemudian yang kedua, kita bakal ngitung non-controlling interest share buat tahun 2020. Untuk yang pertama, kita akan cari net income Sun pada tahun 2020, yaitu 2.000 dikurangi 1.200. Di sini ketahui. Oke, ketemu hasil sebesar 800. Nah, karena ada amortisasi excess plan sebesar 80 per tahun, maka adjusted net income-nya yaitu dengan mengurangi, yaitu net income tadi dikurangi dengan amortisasi excess plan-nya, yaitu sebesar 80, maka ketemu hasil senilai 720. Nah, NCI itu memiliki nilai sebesar 25%, sehingga bagian laba dari NCI itu yaitu dengan mengalihkan adjusted net income yang 720 ini tadi dengan bagian laba dari NCI itu yaitu sebesar 25%. Maka 720 dikali 25% ketemu hasil 180. Jadi NCI pada tahun 2020 sebesar 180 dalam ribuan. Kemudian buat soal nomor 3, yaitu Consolidated Retained Earnings pada tanggal 31 Desember 2019. Oke, yang pertama tentunya kita harus menghitung
adjusted net income kumulatif pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, diketahui juga tuh Sun tuh menghasilkan 800 per tahun selama 4 tahun. Maka kita kali total 800 itu dengan akumulasi tahunnya, yaitu kita ketemu hasil di 3.200. Kemudian juga kita mengkalkulasiin amortisasi juga selama 4 tahun, yaitu dengan mengalihkan juga 80 dikali 4, ketemu hasil 320. Kemudian kita mencari adjusted income kumulatifnya, yaitu dengan mengurangkan tadi yaitu 3.200 dengan dikurang 320. Maka di sini kita ketemu adjusted income kumulatif dengan di angka 2.880. Kemudian karena bagian parent ini sebesar 75%, maka kita kalikan hasil yang barusan dengan 75%. Maka di sini kita ketemu hasil di 2.160. Nah, karena retained earnings PAM pada akhir 2019 itu senilai 3.340. Nah, di sini. Nah, ini retained earning kan 3.340. Maka consolidated retained earnings itu pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dengan cara menambahkan bagian parent dengan retained earnings pada tahun 2019, yaitu 3.340 ditambah 2.160, ketemu hasil 5.500. Jadi consolidated retained earnings pada 31 Desember 2019 sebesar 5.500. Kemudian buat soal nomor 4, kita juga mencari consolidated retained earnings pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, tadi bagian laba parent tahun 2020 itu sebesar 75%. Maka kita kalikan 720 dengan 75%. Ketemu hasil di sini 540. Kemudian dividen yang dibayarkan PAM pada tahun 2020 itu sebesar 1.000. Maka consolidated earnings akhir 2020 sebesar yang kita udah hitung tadi 5.500 dikurangi ditambah, maaf, ditambah 540, kemudian kita kurangi dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.000, maka ketemu hasil 5.040. Jadi consolidated retained earnings pada 31 Desember, maaf, pada 2020 sebesar 5.040. Kemudian di sini nomor 5, yaitu kita diminta untuk consolidated net income buat tahun 2020. Tadi juga udah diketahui net income PAM tahun 2020 itu sebesar 1.630. Kemudian juga adjusted net income Santo sebesar 720. Maka kita tinggal menjumlahkan net income tadi dengan adjusted net income. Jadi 1.630 ditambah 720, maka ketemu hasil 2.350. Jadi consolidated net income tahun 2020 sebesar 2.350. Kemudian buat soal nomor 6, yaitu kita diminta untuk menghitung non-controlling interest pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, NCI awal saat akuisisi itu adalah 6.400 dikali 25%, maka ketemu hasil di 1.600. Kemudian juga kita akan menambahkan bagian laba selama 4 tahun, eh, yaitu sebesar 2.880 dikali 25%, maka bagian labanya 720. Kemudian juga kita akan mengurangi dengan dividen, itu selama 4 tahun juga, dengan 400 dikali persentase non controlling, kemudian dikali 4, kena hasil 400. Jadi NCI pada 31 Desember 2019 itu sebesar 1.600 ditambah 720 dikurangi 400, maka kita ketemu hasil di 1.920. Jadi non controlling interest pada 31 Desember 2019 sebesar 1.920. Kemudian buat nomor 7 atau last question buat pertanyaan ini, yaitu kita diminta untuk menghitung non-controlling interest pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, kita tadi udah menghitung NCI pada 31 Desember 2019 dan ketemu hasil 1.920. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan dengan laba pada tahun 2020 dan dikurangi dengan dividen pada tahun 2020 juga. Jadi NCI
31 Desember 2020 sebesar 1.920 ditambah 180 dikurangi 100, maka di sini kita ketemu hasil 2.000. Jadi non-controlling interest pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 2.000 dolar dalam ribuan. Oke, kita bakal next ke soal selanjutnya. Oke, buat soal ini eh Liam itu mengakuisisi 80% kepemilikan dari Theo pada 1 Januari 2015 sebesar 10 juta dolar. Ketika ekuitas pemegang saham Theo terdiri dari ada modal saham senilai 2 juta, kemudian laba ditahan sebesar 8 juta. Nah, di sini diketahui juga aset dan liabilitas Theo pada saat itu tuh sesuai nilai buku sama dengan nilai wajar. Kemudian berikut juga ditampilin neraca dan laporan keuangan terpisah dari Liam dan Theo pada 31 Desember 2014. Jadi ini apa namanya neraca sama laporan keuangan dari Liam dan Theo. Kemudian di sini tuh kita diminta untuk menyiapkan atau mengerjakan consolidation work paper buat Liam dan subsidiary for buat akhir tahunnya gitu. Pada 31 Desember 2014. Oke, yang pertama kita bakal mencari ekses dari nilai akuisisi dan implied fair value. Untuk yang pertama, karena cost of acquisition itu sebesar 80%, di sini ketemu hasil di 10 juta, kemudian juga implied fair value of Theo itu 10 juta dibagi 80%, maka di sini kita ketemu hasil 12.500.000. Kemudian excess itu dari selisih dari implied fair value sama cost of acquisition tadi, maka di sini kita ketemu hasil untuk excess-nya senilai 2.500.000. Kemudian jurnal yang dilakukan Liam untuk mencatat akuisisi itu dengan mendebit akun investment Intel sebesar 10 juta, kemudian mengkredit akun kas sebesar 10 juta. Kemudian di sini juga net income Theo 1.500.000 dan dividen sebesar 500.000. Di sini Liam controlling interest-nya. Nah, income from Theo itu sebesar 80%. Jadi kita kalikan ini dengan 1.500.000 ketemu hasil 1.200.000. Kemudian kita mengalihkan dividen receivable sebesar 80% juga dengan dikali 500.000 untuk hasil 400.000 juga. Kemudian buat non-controlling interest-nya kita buat income from Theo tuh 20%, maka kita ketemu hasil 300.000, ini dikali 1.500.000 ya. Kemudian dividennya 20%, kita kalikan juga dengan 500, ketemu hasil 100, maka NCI implied value-nya sebesar 2.500.000. Oh, oh ya, ini maksudnya non-controlling interest ini itu sebesar 2.500.000, maaf. Kemudian step pertama tuh kita akan mengeliminate tuh income and dividend from Theo, yaitu dengan mendebit akun income from Theo yang tadi sebesar 1.200.000, kemudian kita akan mengkredit dividen dan investment in Theo yang masing-masing sebesar 400.000 sama 800.000. Kemudian step kedua kita akan mengeliminate reciprocal account, yaitu dengan mendebit akun capital stock Theo sebesar 2 juta, kemudian retained earnings Theo sebesar 8 juta, dan goodwill sebesar 2.500.000. Kemudian kita akan mengkredit akun investment Inteo sebesar 10 juta dan non-controlling interest sebesar 2.500.000. Nah, step ketiga itu enter current amortization excess. Ini tuh tidak ada di dalam soal, maka kita langsung lanjut ke step 4 yaitu enter controlling interest share of subsidiary income and dividends. Yang itu kita dengan mendebit akun non-controlling interest share sebesar 300.000, kemudian juga kita akan mengkredit akun dividen sebesar 100.000. Eh, Kemudian juga step kelima kita akan mengeliminate reciprocal, receivable, and payable. Kemudian kita akan
debit akun dividen payable sebesar 400, kemudian dividen receivable sebesar 400 juga. Jadi berikut adalah Liam and Subsidiary Consolidation Working Papers-nya buat akhir tahun di 31 Desember 2014. Nah, di sini ada beberapa perubahan di beberapa akun yang mungkin ada yang beberapa berubah, ada juga yang enggak. Contohnya buat sales itu tidak ada yang berubah, consolidated statement-nya tetap di 97.500. Kemudian juga income from Theo berubah jadi nol. Kemudian buat cost of sale-nya tetap di minus 67.000. Kemudian expense-nya tetap di 25.900. Nah, di sini not controlling interest share itu tambah sebesar $300. Maka net income-nya sebesar 4.300. Kemudian kemudian juga beginning retained buat awal Januari itu sebesar 11.600. Nah, di sini ada beberapa perubahan juga. Beginning retained earnings dah 1 Januari itu berkurang jadi nol gitu loh. Kemudian juga dividends karena tadi ada beberapa apa namanya perubahan juga, maka di sini menjadi $3.000. Maka hasil dari retained earning buat 31 Desember itu sebesar 12.900. Ini buat balance sheet-nya pada 31 Desember. Kas masih sama di 1.400, account receivable 2.100. Di sini ada perubahan di dividen receivable, yaitu sebesar berkurang sebesar 400, maka hasilnya menjadi nol. Kemudian inventories tetap sama, other current asset sama, land sama, buildings, equipment. Nah, di sini ada perubahan di investment in Theo yang tadinya awalnya 10.800 karena ada beberapa perubahan tadi menjadi nol. Kemudian goodwill bertambah menjadi 2.500. Maka total aset sendiri itu sebesar 30.600. Kemudian di sini akun payable tidak ada perubahan. Kemudian di sini ada perubahan di dividends payable yaitu 400, maka berkurang sebesar 400. Jadi di sini menjadi 2.600. Kemudian notes payable tidak ada perubahan. Kemudian di sini capital stock ada beberapa perubahan juga, berkurang jadi 5.000. Kemudian retained earnings-nya sama, dan liabilities and indicators. Kemudian di sini non controlling interest pada 1 Januari itu bertambah, yang tadinya 0 sekarang 2.500. Kemudian non controlling interest pada 31 Desember tuh sudah 200. Maka jumlahnya menjadi 2.700 buat akun non controlling. Maka total liabilitas dan ekuitas sebesar 30.600. Jadi di sini total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu kebetulan balance. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya buat membagikan cara saya mengerjakan soal tersebut. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.